Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan, sekali lagi kepada para peserta. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial kajian zakat kontemporer. Dan insya Allah ini adalah seri yang ke-16, Masya Allah tidak terasa. Dan kita membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili bersama dengan guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustaz. Dan sambil kita menunggu kehadiran Ustaz, kami sampaikan khusus untuk metode tanya jawab ada update sebagaimana yang insya Allah disampaikan oleh panitia di grup WhatsApp, bahwa untuk pertanyaan yang terkait dengan materi bacaan atau materi yang sedang dibaca, maka peserta dapat langsung unmute dan kemudian mengajukan interupsi izin untuk bertanya. Sedangkan untuk pertanyaan yang terkait dengan kasus atau di luar dari materi yang sedang dibaca, maka peserta diharapkan dapat menuliskan terlebih dahulu melalui chat Zoom kepada panitia yang ditunjuk. Insya Allah akan disampaikan di ruang chat Zoom tersebut. Kami sampaikan kembali bahwa untuk metode tanya jawab ada dua alternatif, ada dua cara. Yang pertama, apabila pertanyaan terkait dengan materi yang dibaca, maka silakan para peserta dapat langsung interupsi, melakukan unmute audionya, dan meminta izin kepada Ustadz untuk bertanya terkait dengan materi yang dibaca. Sedangkan untuk pertanyaan terkait dengan kasus zakat, artinya yang sedang dibaca, maka dipersilakan para peserta untuk menuliskan terlebih dahulu pertanyaan tersebut kepada panitia yang ditunjuk, dan insya Allah akan disampaikan dan dibahas pertanyaan tersebut, insya Allah. Demikian, semoga Allah Ta'ala mudahkan kehadiran Ustadz untuk bergabung dan senantiasa mengikhlaskan dan mengistiqomahkan kita dalam mengikuti kajian ini. Amin.
Alhamdulillah, Ustadz sedang joining. Baik, insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qabbalallahu minna wa minkum salil a'mal. Amin. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Untuk Ustadz Fadli, alhamdulillah sudah hadir juga. Dipersilakan kepada Ustadz untuk memulai kajian ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Setelah sebelumnya jelaskan bagaimana cara menghitung zakat hasil pertanian itu buah-buahan ya dengan dikonversi ukuran sekarang. Kalau ada yang menemukan sok Nabi atau wasak yang ada di masa Nabi tentu selesai. Tapi kalau tidak, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan semoga antum mencatat ringkasan tersebut yang pentingnya berapa kilogram dihitung dengan kilo. Sekarang di antara yang kontemporer, apakah buah-buahan yang ditujukan untuk dagang, diperdagangkan. Dan itu yang banyak sekarang. Ya. Skala pada saat ini yang terbanyak itu. Udah. Dan yang terbanyak buah-buahan sekarang jarang-jarang orang yang tujuannya untuk dimakan oleh dia tanpa tujuan dagang. Bahkan beberapa jenis tanaman memang kalau untuk diolah sendiri hampir-hampir tidak bisa. Yang bisa adalah pengolahan melalui pabrik seperti kelapa sawit. Ya, kelapa sawit kan jenis buah. Ya. Tapi saya belum pernah dengar ada petani yang mengolah sendiri kelapa sawit, hasil buah kelapa sawit untuk kepentingan di rumah tangganya sendiri. Itu tujuannya tentu adalah untuk dijual belikan kepada pihak produsen, kepada pihak pabrikan untuk dikelola menjadi objek baru. Ini yang akan kita bahas sekarang. Ini bagaimana mengeluarkan zakatnya? Karena semenjak ditanam tujuannya memang buahnya adalah untuk dijual, kan untuk dimakan. Ini bagaimana cara menghitung zakatnya. Dan sekarang juga banyak para petani ya yang memiliki sawah, padi, ya banyak tujuannya adalah dimakan sebahagian dan dijual sebagian besar. Dan bahkan memang hampir ada jenisnya yang memang mereka jual seluruhnya. Tujuannya nanam bukan untuk dimakan. Nah, ini bagaimana cara menzakatkannya? Apakah dengan zakat hasil perniagaan atau zakat yang persentasenya 1/10 atau 1/20, 1/10 atau 1/20, ya maaf, 1/10 atau 1/20 itu 10% atau 5% kah? Atau 7,5% kah? Ya, atau seperti apa? Atau 2,5%. Saya kira secara umum maknanya jelaskan ya. Silahkan dilanjut. Fadhal Syekh Fadli.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-matlab al-thalith, zakatu al-thimar al-mu'addah lit-tijarah. Zakat buah-buahan yang diperuntukkan untuk dijual, dipersiapkan untuk dijual. Yajtami'u fi al-thimar al-mu'addah lit-tijarah sababan liz-zakah. Awwaluhuma kaunuha 'urud tijarah wa yajibu fiha rub'ul ushur wa thanihima kaunuha zuru'an wa thimaran wa yajibu fihima al-ushur aw nisfuhu aw thalathatu arba'ih. Terkumpul dua sebab diwajibkannya zakat pada buah-buahan yang diperuntukkan untuk diperdagangkan. Yang pertama adalah statusnya sebagai barang-barang yang diperdagangkan dan wajib dikeluarkan darinya rub'ul usyur, yaitu 2,5%. Dan yang kedua 1/40 bukan 2,5%. Oke. 1/40. Mm-mm. Dan yang kedua statusnya sebagai hasil pertanian dan buah-buahan dan wajib darinya 10% atau setengahnya yaitu 5% atau 3/4-nya yaitu 7,5%. Ya. Waqad ittafaq. Seperti yang kita jelaskan tadi ya. Lanjut. وقد اتفق الفقهاء أنه لا تجب فيها الزكاة مرتين للسببين المذكورين إذا تحققت فيها شروط الوجوب. واستدلوا على ذلك بما روي من حديث فاطمة بنت حسين مرفوعا لا ثناء في الصدقة وإنما يجب إحدى. Ini di mana ininya? Ke atas ya. Dilanjutkan. Yang megang la sana'a. Coba lihat di footnote-nya. Di bawah sunya, la sunya bukan la sana'a. Kalau sana itu artinya pujian atau suna'a, mungkin la sunya bisa juga. Dalam lafaz bilafzin la sunya yang saya hafal adalah la sunya. Bukan la sana'a, jelas salah. Ya. Lanjut lagi la suna'a. La suna'a fi sadaqah wa innama yajibu fi ihda az-zakatain ala khilaf bainahum ayu az-zakatain hiya al-wajibah. Ya, baca terjemahan. Dan para ahli fikih, para fuqaha bersepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat padanya dua kali, dikarenakan dua sebab yang telah disebutkan, jika terpenuhi padanya syarat-syarat kewajiban zakat. Dan mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis Fatimah binti Husain yang diriwayatkan secara marfu', yaitu la thuna'a, tidak ada double gitu Ustaz, maksudnya dalam zakat. Tidak ada dua kali, melainkan diwajibkan salah satu dari dua zakat dengan kondisi adanya perbedaan pendapat di antara mereka, zakat manakah yang wajib dikeluarkan. Ya, jadi kalau zakat perniagaan cuman keluarnya 2,5%, 1/40. Kalau dia zakat pertanian yang dikeluarkan adalah 10% atau 7,5% atau 5%. Kalau ini adalah pertanian dan ini pun diperdagangkan. Pertanian kenapa? Karena hasil pertanian. Seperti padi kan hasil pertanian. Ya. Keluarkan 10% tambah 2,5% begitu, atau 7,5% tambah 2,5%, atau 5% tambah 2,5%, tentu tidak. Harus salah satu yang diambil. Ya, yang mana yang wajib zakatnya berarti? Ini paham kan kasusnya? Kalau kasusnya dia ada nanam padi, dan ini orang-orang dahulu seperti itu. Mereka punya lumbung padi kan orang dahulu. Mereka tanam
tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan penanamnya, bukan untuk dijual. Yang ini yang zakatnya tidak ada beda pendapat para ulama, kalau zakatnya adalah 5% atau 7,5% atau 10%. Tapi kondisinya sekarang tidak. Karena kebutuhan orang sekarang bukan terpaku pada pangan saja. Pangan memang kebutuhan pokok, tapi kebutuhan mereka lebih kompleks dan lebih banyak. Kebutuhan pendidikan, kebutuhan sekolah, pendidikan, transportasi, ya, kebutuhannya banyak. Maka terkadang belum lagi dipanen sudah dijual oleh si petaninya. Iya atau tidak? Agar cepat dapat uang untuk bayar uang sekolah anak. Ya, seperti itu umumnya. Kak, gimana menanggapinya ini? Ada perbedaan pendapat para ulama yang mana yang wajib? Apakah zakat pertanian 2,5% atau 1/40 atau perniagaan 2,5% 1/40 atau zakat hasil pertanian atau buah-buahan yaitu 5% atau 7,5% atau 10%. Fadhal. Wadzalika ala al-qaulain, dan perbedaan pendapat tersebut ada dua pendapat. Al-qaulu al-awwal tajibu fiha zakatu at-tijarah wa huwa qaulu al-Hanafiyah wa Syafi'iyah fil qadim wal madhhab indal Hanabilah. Al-qaul ats-tsani tajibu fiha zakatul ain wa huwa qaulu al-Malikiyah wa Syafi'iyah fil jadid wa qaul indal Hanabilah. Pendapat yang pertama adalah wajib baginya zakat perdagangan, dan itu merupakan pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat lama mazhab Syafi'iyah dan salah satu mazhab Hanabilah. Pendapat yang kedua, Salah satu mazhab Hanabilah. Hanabilah ada berapa mazhab? pendapat dalam mazhab Hanabilah maksudnya. Dan mazhab berarti dalam suatu mazhab itu ada beberapa pendapat. Mana yang menjadikan mazhab? Paham antum? Seperti umpamanya Syafi'iyah ada yang qaul qadim, ada yang qaul jadid. Mana yang mazhab? Seperti itu. Kaidah umumnya semua qaul qadim itu batal. Kecuali ada 16 masalah yang qaul qadim itu lebih rajih daripada qaul jadid. Ada 16 masalah, bisa dilihat di Al-Majmu' Syarhul Muhadzab di Nawawi. Ya, wal madhab, ya, itu berarti di sana ada dalam mazhab di sini ada perbedaan pendapat. Yang merupakan mazhabnya yang terkuat dalam mazhab namakan dengan mazhab, ya, bahwa yang terkena zakatnya adalah zakat perniagaan. Apa dalil mereka? Ya, coba antum lihat di footnote 1 dulu. Footnote 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tidak ada penjelasan. Ya, lanjut. Al-qaul dan pendapat yang kedua, wajib baginya zakat barangnya, yaitu hasil panennya. Ya, Dan itu zakat pertanian. Kalau tadi wajib zakat sebagai zakat hasil perniagaan, bukan zakat pertanian. Pendapat yang kedua adalah zakat pertanian. Ada nggak yang mengatakan wajib 2 zakat, teman-teman? 2 kali zakat lah. Ada yang berpendapat? Tidak ada? Lanjut.
dan itu merupakan pendapat mazhab Malikiyah dan pendapat jadid atau baru dari mazhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah. Lanjut. Lanjut dulu Ustaz. Al-adillah, dalil al-qawlu al-awwal istadallu bi anna zakat at-tijarah Ke atas sebentar. Lihat di footnote ada yang terakhir 7. Qala fihi Ibnu Qudamah mengatakan Al-Qadhi Abi Ya'la dan para murid-muridnya berpendapat dizakatkan al-jami' zakat al-qimah. Dizakatkan seluruhnya adalah zakat nilai. Itu zakat perniagaan. Bukan zakat ain, bukan zakat pertanian. Wa dzakara anna Ahmad auma ilaih. Beliau menjelaskan bahwa dalam hal ini ada isyarat dari Imam Ahmad. Li'annahu malu tijarah. Karena sekarang dia berubah menjadi harta perniagaan. Wa tajibu fihi zakatut tijarati kasaimati. Maka dalam hal ini yang wajib dikeluarkan zakat perniagaan sama dengan hewan ternak yang digembalakan di padang lepas. Ya, lanjut. Al-adillah, dalil al-qawlu al-awwal istadallu bi anna zakat at-tijarah. Biasa, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ini, langsung ditanyakan saja. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan zakat secara umum, nanti waktunya ada 1/4 jam sebelum terakhir ditutup. Yaitu jam 5:15. Izin bertanya Ustaz. Afwan. Seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya seputar materi yang kita baca sekarang, silakan, yang interupsi, nggak ada masalah. Ya, Ustaz, izin bertanya Ustaz terkait materi yang dibahas Ustaz. Kalau dilihat dari persentase yang dikeluarkan Ustaz, antara zakat perniagaan dengan zakat pertanian kan lebih besar zakat pertanian Ustaz ya. Kenapa tidak dikeluarkan zakat pertanian saja Ustaz? Pertanian saja yang dikeluarkan. Iya, dipilih salah satu gitu Ustaz. Kenapa harus ada perbedaan pendapat dipilih zakat perniagaan atau zakat pertanian seperti itu Ustaz? Karena kan mungkin yang lebih bermanfaat untuk fakir miskin adalah yang lebih banyak dikeluarkan harta zakat tersebut Ustaz. Syukran Ustaz. Untuk Syafi'i? Baik Ustaz. Maksud antum double zakat gitu? Enggak, salah satu aja Ustaz, kan di sini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ya memang ada perbedaan pendapat, iya. Kalau kita akan kenapa berbeda pendapat, dalilnya ada masing-masing. Karena status harta ini sekarang tarik-menarik antara statusnya sebagai harta perniagaan dan statusnya sebagai harta hasil pertanian. Ya, karena itu mana yang dirojihkan, nanti mu'alif akan merojihkan. Baik. Ya. Ya, Ustaz. Kalau ini bukan hasil pertanian, sudah Anda bukan Anda petani, tapi Anda sebagai pedagang beras. Ya, bagi Anda zakat perniagaan bukan zakat beras. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Anda pedagang beras, distributor besar di Cilengsi, Jonggol. Zakatnya Anda zakat perniagaan. Sekarang dia tanam, tujuan tanamnya niaga. Jelas? Ini akan berdampak nanti pada zakat sawit. Sawit kan sebagian para ulama mengatakan zakat tumbuh-tumbuhan itu adalah makanan pokok. Pernah jadikan sawit makanan pokok? Ya, betul. Tidak pernah kan? Ya, betul. Ya. Berarti nggak ada zakatnya sebagai ini tidak ada zakatnya.
Baik, nah, Menurut langsung. jumhur para ulama ya, kalau Hanafi enggak. Hanafi setiap yang tumbuh di permukaan bumi ada zakatnya. Ya, tapi mayoritas para ulama tidak makanan pokok. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW buah-buahan dan lain banyak, nggak pernah Rasulullah suruh mengeluarkan zakat dari lain-lain itu. Ya, maka berarti adalah makanan pokok. Kalau dikatakan demikian berarti yang punya sawit nggak ada zakatnya lah. Padahal sekarang yang paling kaya sawit apa petani beras? Sawit, Ustaz. Ya udah semuanya nggak kata petani beras, ngapain kita capek-capek begini? Hah? Mending jadi robah, dan mereka robah semua jadi sawit. Ya, enggak. Kalau sawit tujuan dia bertanam sawit adalah sebagai perniagaan. Ya, wallahu a'lam. Lanjut. دليل القول الأول استدل بأن زكاة التجارة أنفع للفقراء لأنها تجب فيما زاد بالحساب وتزداد بزيادة القيمة ويناقش بأنه لا يلزم أن تكون أنفع للفقراء بكل حال فقد يكون المقدار المخرج زكاة زروعا وثمارا أكثر لكونه يعادل العشر أو نصفه أو 3/4 بينما زكاة عروض التجارة تعادل ربع العشر كما أن تقويمها إذا كانت عروضا قد يقل لانخفاض قيمتها فتقصر عن النصاب أو يكون نصابها متدنيا بخلاف زكاة الزروع فهي ثابتة لاعتمادها على الكيل. Dalil yang pertama, dalil pendapat pertama. Dari pendapat pertama, mereka berdalil bahwa pendapat pertama apa? Zakat tijarah yang dikeluarkan adalah zakat yang dikeluarkan zakat tijarah, perniagaan, zakat perniagaan. Mereka berdalil bahwasanya zakat yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan karena mereka berdalil bahwa zakat perdagangan lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin karena kewajiban zakat padanya bertambah seiring bertambahnya hasilnya dan bertambah seiring bertambahnya harganya. Bukan hasilnya. Hisab pengalinya. Bagaimana Ustaz? Seiring bertambah dengan bertambahnya bilangannya. Kalau kambing awal kena zakat 1 berapa 40 ekor. Jelas? Sampai 120 dikeluarkan cuma 1 ekor. Paham? 130 berapa yang dikeluarkan kambing? 1 ekor. 110 berapa zakat kambingnya? Tetap 1 ekor. Jelas ini? Jelas atau belum, Ustaz Fadli? Oh, jelas. Berbeda berarti di sini fakir miskin dirugikan dengan sisa pertambahan itu antara 40 ke 120. Itu kan rate namanya itu. Jarak deviasinya kan jaraknya kan panjang itu. 40 120 berarti 80 kan ya? Iya kan? 80. Harusnya kalau itu dibagi ke 3 jiwa, kan sudah terkena zakat 3 ekor itu. Ya, tapi itu tetap ketetapan syariat nggak bisa diganggu-gugat. Beda dengan zakat perniagaan. Nisab zakat perniagaan 85 gram emas. Tapi berapapun pertambahannya, sebelum sampai 170 gram, ya, itu tetap kali 2,5%. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, berarti mana yang lebih menguntungkan untuk fakir miskin? Zakat perniagaan kah atau zakat hewan ternak?
Perniagaan, Ustaz. Dari sisi ini perniagaan. Tapi wallahu a'lam. Coba lihat rujukannya di mana, marjanya apa, ke bawah. Footnote 1, Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalilnya sepertinya lemah, tapi terus lah. Dalil ini ditanggapi. Ditanggapi bahwasanya hal itu tidak selalu lebih bermanfaat dalam setiap keadaan. Ya, Terkadang berarti kenapa masing-masing mereka berpegang kepada kaidah bahwa zakat kan untuk memberi manfaat kepada fakir miskin. Ya atau tidak? Itu kaidah besarnya. Turunannya dalam kasus ini mana lebih bermanfaat? Dan itu sudut pandang mereka berbeda. Jadi mereka sepakat kaedahnya. Ini biasa. Ya, ini namakan dengan tahqiqul manat. Antum umpamanya safar, tidak punya handphone atau punya handphone tapi tidak ada sinyal untuk menentukan arah Ka'bah. Safar ke tempat yang tidak ada sinyal untuk menentukan arah Ka'bah. Kalau sekarang kan ada aplikasi, ada Qibla Finder, itu punya Google, lebih jauh akurasinya. Anda pergi sekelompok 10 orang, ya, qadarullah di tengah jalan sholat jamak mau lewat dua waktunya, umpamanya udah mau masuk maghrib, zuhur belum, asar belum, mau jamak takhir. Sekarang mau arah kiblat. Semuanya sepakat bahwa sholat wajib dan sholat sunnah tidak sah tanpa menghadap kiblat. Jelas kaidahnya itu? Paham ya, ikhwan? Ustaz. Tapi kiblat arah mana? Posisi mereka di sini apakah arah timur, arah selatan, utara, atau barat? Arah mana, ikhwan? Atau barat daya, atau Asia Tenggara, apalagi mata angin yang 8, barat daya, tenggara, terus timur laut, timur barat, timur laut, satu lagi apa? Barat daya, Ustaz. Barat daya, apa lagi coba? Barat laut, Ustaz. Barat laut, barat daya, terus timur laut, dan timur dan Tenggara, Ustaz. utara, timur laut sama tenggara, Ustaz. Oh, baik. Ya, mereka sepakat arah kiblat, tapi penentuan kiblat arah kemana? Ya, mereka beda pendapat. Dalam hal ini, bagaimana cara sholatnya? Siapa yang pernah tahu? Mereka di daerah yang tidak ada orang yang bisa ditanya di situ, dan tidak ada tanda-tanda. Maka itu fungsinya di masa Nabi kan, masjid Nabi tidak ada arah kiblat, tidak ada mihrab. Kemudian setelah itu baru kaum muslimin membuat mihrab sebagai arah kiblat, sehingga orang gampang menentukan arah kiblat. Jelas? Ya. Di mereka di daerah, atau enggak umpamanya mereka naik kapal. Sewa kapal, mereka mau ke mana lah, Pulau Pramuka atau mana. Ya, menentukan arah kiblat. Oh, kalau kapal ada ada awak kapalnya, tinggal nanya, mana arah kiblat, Pak? Karena dia biasanya bawa kompas. Ya. Walhasil Anda lah pokoknya berada di tempat yang tidak tahu. Sekarang bagaimana cara sholatnya? Yang satu mengatakan nih arah timur dari arah timur. Satu mengatakan nih arah barat. Satu mengatakan ke sini, dan ke sini. Semuanya tidak ada yang sepakat. 8 mata angin, mereka 10 orang, pendapat mereka 10. 8 juga pendapat mereka. Bagaimana cara mereka sholat?
Hah, tinggal dijawab. Semoga tidak terjadi, Ustaz. Jelas? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Menghadap ke arah timur, antara timur dan barat, Ustaz. Sekarang mereka tidak bisa menentukan timur dan barat. Anggap umpamanya siang hari sih, iya siang hari tapi mendung. Itu kaidah para ulama mengatakan al-ijtihadu la yang kudu bil-ijtihadi. Kalau mereka sudah mengeluarkan kemampuan ijtihadnya seperti tadi, arah mata angin segala macam, ya masing-masing sholat ke yang hasil ijtihadnya dia. Bisa berjamaah, ya wallahu alam. Gimana antum saling berbelakangan berjamaah? Jelas? Ini jelaskan pertama masing-masing sholat arah ijtihadnya masing-masing. Ini namanya tahqiqul manat. Mereka sepakat sholat menghadap kiblat. Ya udah pendapat seperti ini juga. Pertama sepakat zakat itu yang paling penting adalah mana yang besar manfaatnya untuk fakir miskin. Ya. Sebenarnya dalam kasus ini mana yang besar manfaatnya, di sini beda pendapat. Ya, lanjut. Baik, Anda ulangi, ditanggapi bahwasanya hal itu tidak selalu lebih bermanfaat pada setiap keadaan. Terkadang ukuran zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan buah-buahan lebih banyak dikarenakan ya setara 10% atau setengahnya atau 3/4-nya. Adapun Tengahnya berapa? 5%, Ya, atau 7,5%. 7,9. Adapun zakat barang perdagangan setara 2 atau 1/40, sebagaimana proses pengukuran nilainya jika berbentuk barang dagangan terkadang berkurang disebabkan turun atau jatuhnya nilai barang tersebut, sehingga akan mengurangi nisabnya. Atau Bukan nisabnya yang kurang dari nisab sehingga kurang dari nisab. Atau ya, sebelumnya umpamanya kalau dihitung beras umpamanya rojo lele lagi tinggi. Ya. Kalau hitung perniagaan kan 85 gram emas. 85 gram emas anggap umpamanya sebanyak 300 kilo. Ya. Turun harga rojo lele tadi. Yang tadi lagi tinggi turun harganya. Harusnya jadi zakat, nggak jadi berzakat. Tapi kalau zakatnya dengan beras, masih tetap sama hasil pertaniannya. Ketika panennya sama, paham? 700 kilo, 700 kilo nggak akan kurang. Atau nisabnya menjadi rendah. Berbeda dengan zakat pertanian. Lanjut. Atau nisabnya yang rendah berbeda dengan zakat pertanian karena nisabnya tetap, karena ia bersandar pada timbangan atau kolom. Adillatu al-qawlu ats-tsani, dalil-dalil pendapat kedua. Kedua apa? Mereka beranggapan bahwasanya yang dikeluarkan adalah Berpendapat bukan zakat. anggapan. Berpendapat menghitung zakat seperti ini dengan Zakat pertanian, barang yang dikeluarkan. ya. Terus
Al-awwal anna zakat al-ain aqwa lil ijma' 'alaiha wa li ta'alluqiha bil ain. Yang pertama adalah bahwasanya zakat barang atau pertanian itu lebih kuat karena kan ijma atas hal tersebut dan keterkaitannya dengan barang atau benda tersebut. Ya, sebentar. Zakat pertanian ijma para ulama wajib. Zakat perniagaan ada khilaf ulama. Ada sebagian yang tidak mewajibkan seperti Ibnu Hazmi. Dan pendapat itu yang dianut diikuti oleh Syekh Albani. Tapi pendapat mayoritas para ulama sama-sama wajib. Lanjut. الثاني أن نصابها يعرف قطعا بالعدد والكيل بخلاف زكاة التجارة فإنما يعلم نصابها بالتقويم وهو ظني. Yang kedua adalah bahwa nisabnya dapat diketahui secara pasti dengan angka dan timbangan atau volume. Berbeda dengan zakat perdagangan yang nisabnya dapat diketahui dengan cara dinilai atau diukur dan itu sifatnya masih dhanni atau perkiraan. Ya. Menghitung zakat pertanian itu dengan kilo atau dengan volume berapa liter. Itu lebih pasti. Sedangkan zakat perniagaan itu dengan nilai. Nilai sifatnya tentu tidak terlalu pasti. Ya. Bagaimana tanggapan para ulama? يناقش بأن استعمال الظن وارد في زكاة العين أيضا عند الخرص لتقويم النصاب. Ditanggapi bahwasanya penggunaan perkiraan berlaku juga pada zakat pertanian atau barang-barangnya. Al-kharz di sini apa Ustaz? Ketika memperkirakannya untuk mengukur nilai nisab. Iya. Ya, jarang-jarang dinaik di masa dulu itu hasil pertaniannya dinaikkan ke ditakar 1, 2, 3, 4, 5 sok ya sampai 300 sok, jarang-jarang. Biasanya juga dengan perkiraan juga. Setelah hasil panen dilihat oleh yang appraiser, tim penilai, ya hanya mengatakan ini sampai nih sob, lewat malah saja. Hanya dengan begitu, tidak naik timbangan dulu. Itu zoni atau pasti? Zoni juga. Ya, saya sama. Lanjut. الثالث أن زكاة العشر أحظ للفقراء من زكاة ربع العشر. يناقش بأن زكاة العشر أحظ من وجه وزكاة التجارة أحظ من وجه كما تقدم. Dalil yang ketiga adalah bahwasanya zakat sebesar 10% lebih menguntungkan fuqara ketimbang zakat sebanyak 2,5%. Iya. Ditanggapi bahwasanya zakat 10% lebih menguntungkan dari satu sisi dan zakat perdagangan lebih menguntungkan dari satu sisi yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Ya, tadi kan sudah kita jelaskan. Memang dia keluar 2,5%, tapi hitungannya adalah nilai. Ya, bukan fisik barang. Sehingga lebih menguntungkan bagi fakir miskin. Ya. Sudah jam 4.18. Ada pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan. Kalau tidak, kita lanjut. Afrad,
Kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan. Ya, silakan dilanjut. Kalau belum ada pertanyaan. Kita lanjut, Ustaz. Itu yang di chat apa? Nggak ada pertanyaan di chat? Belum, Ustaz, ini baru formatnya. Belum. Ya. Ya, silakan. At-tarjih, yatarajjah al-qaul ats-tsani lima yali. Di sini tarjih, pendapat kedua lebih dirajihkan karena hal berikut. Awalan, Kedua apa itu? zakat pertanian. Berapa yang dikeluarkan? Ima al-usyur, atau nisful usyur, atau salah satu arba'i. Ya. 5% atau 7,5% atau 10%. Itu yang lebih rojih. Ya. Apa faktor menjadi penguatnya? Lanjut. Awalan, umum al-adillah al-qadiyah bi'ijabi zakatil ain fi zuru' wa thimar. Yang pertama adalah keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat barangnya, yaitu zakat pertanian, pada hasil pertanian dan buah-buahan. Ya. Dalil-dalil yang menjelaskan itu lebih kuat. Terus. Thaniyan, anna zakat al-ain aqwa bil ijma' 'alaiha wa ta'alluquha bi'aini al-mal al-muzakka. Yang kedua adalah bahwa zakat barangnya, zakat pertanian ini lebih kuat dikarenakan ijma' atas pendapat tersebut dan keterkaitannya dengan harta yang dizakatkan. Ya. Thalithan, anna syari' lam yakun liyakhfa' alaihi inda ijabi zakati zuru' wa thimar anna kathiran min zari'iha aradu biha at-tijarah wa ma'a dhalik iktafa fiha bi taqriri zakati zuru' wa thimar. Yang ketiga, bahwasanya syari', yaitu Allah Rabbul Alamin, tentu mengetahui bahwasanya mewajibkan zakat pertanian dan buah-buahan ini, bahwa banyak dari para petani atau penanamnya, mereka ingin dari hasil pertaniannya itu untuk dijual. Dan dengan itu cukup padanya penetapan kewajiban zakat pertanian dan buah-buahan. Ya. Rabi'an, Syariat tentu tahu bahwa banyak yang demikian, tapi tetap cukupkan dengan zakat pertanian, bukan zakat perniagaan. Yang keempat, Rabi'an, annana law qulna bitasawi al-adillah falaysa ijabu zakat at-tijarah fiha bi'awla min ijabi zakat az-zuru' wa thimar. Anabqa 'ala al-asl wa huwa al-muta'allaq bi'aini al-zakah wa huwa zakatu az-zuru' wa thimar. Yang keempat, bahwasanya jika kita katakan adanya persamaan dalil-dalil, maka dalilnya sama kuat antara pendapat pertama dan sama-sama kedua. kuat, maka tidaklah kewajiban zakat perdagangan padanya lebih diutamakan daripada zakat pertanian dan buah-buahan. Maka kita tetap mengambil yang asalnya, yaitu keterkaitan dengan barang yang dizakatkan, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Ya. Bila dalil sama kuat, ya gugur dalilnya. Kembali kepada ini kan buah-buahan, zakatnya zakat buah-buahan dan biji-bijian. Ya, lanjut. Walitanzil hukmi الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلو من halain. Dan untuk menjelaskan atau menurunkan hukum buah-buahan yang diperuntukkan untuk diperdagangkan pada kondisi yang terjadi, maka tidak terlepas dari dua kondisi. Al-hal al-ula an yakuna malikuha yazra'uha thumma yabi'uha. فإنه يجري في هذه المسألة على خلاف السابق ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار والمتعين غالبا في هذه الأزمان هو نصف العشر لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة. Kondisi yang pertama yaitu di mana kondisi pemiliknya lah yang menanam,
kemudian menjualnya. Maka pada permasalahan ini berlaku perbedaan pendapat yang telah dijelaskan sebelumnya dan dirajikan apa yang telah dijelaskan, yaitu zakatnya adalah zakat barangnya, yaitu dengan mengeluarkan sebanyak 10% atau setengahnya dari hasil pertanian dan buah-buahan. Dan yang dipilih kebanyakannya di zaman sekarang adalah 5%, dikarenakan adanya biaya yang dikeluarkan pada proses penanaman dan penyimpanan dan selainnya dari kebutuhan-kebutuhan pertanian modern. Iya. Halah tsaniyah. Al-hala tsaniyah an yakuna malikuha yashtari al-mahsul ba'da hasadihi liyabi'ahu fatajibu fiha zakatu at-tijarah li'annaha urudu tijarah falam تصدق عليها أحكام زكاة تصدق عليها أحكام الزروع والثمار لأنها إنما تكون عند الحصاد لعموم الآية كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله والأمر عندنا الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد أو Ini nggak kelihatan saya bahasa Arabnya. Juzaz. Kurang itu huruf nuqtahnya. Juzaz. والجداد. Kondisi yang kedua yaitu di mana kondisi pemiliknya Ke atas membeli lagi, ke atas lagi, ke atas. Kondisi di mana pemiliknya membeli hasil pertanian setelah panen untuk dijualnya. Maka wajib padanya zakat perdagangan karena ia adalah barang dagangan dan tidak berlaku atasnya hukum-hukum zakat pertanian dan buah-buahan karena ia hanya dilakukan ketika panen. Nah, zakat pertanian itu ketika panen. Sedangkan ini dia beli, kalau zakat perniagaan itu haul dulu. Paham? Haul dulu. Ya. Sedangkan zakatnya kata Allah pada waktu panen, bukan nunggu haul untuk pertanian. Lanjut. Karena keumuman ayat makanlah dari hasil buah-buahannya jika telah berbuah dan bayarkanlah atau tunaikanlah haknya ketika panen dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan maka dari itu berkata Imam Malik rahimahullah, dan pendapat kami pada perkara seseorang yang membeli dengan emas dan perak, gandum atau kurma atau selainnya untuk diperdagangkan, kemudian ia menahannya sampai berlalu haul atasnya, kemudian ia menjualnya, bahwa wajib atasnya zakat ketika menjualnya jika nilainya mencapai nilai kewajiban zakat padanya. Dan itu bukan seperti hasil panen yang dipanen seseorang dari tanahnya, dan bukan seperti Ustaz, apa Ustaz? Panen juga. Panen juga Ustaz. Panen dengan dipotong. Juzaz dengan hasad bedanya itu. Dipotong sehingga nggak tumbuh lagi. Ada pertanyaan? Ya, dari sini, sebentar. Nah. Waktu tinggal 2 menit. Silakanlah pertanyaan. Afwan, sekedar memastikan aja, berarti
dengan pendapat yang tadi sudah dipaparkan, Ustaz, bahwa kalau hasil pertanian yang berupa selain makanan pokok tadi seperti contohnya sawit, Ustaz, berarti ketika dipanen itu tidak ada kewajiban zakat meskipun dengan alasan untuk dijaroh, Ustaz, ya. Menurut pendapat yang mana itu? Menurut pendapat yang rojih tadi kan, Ustaz, bahwa yang dikeluarkan adalah untuk zakat pertanian saja, Ustaz. Karena kan dengan alasan-alasan tadi dipaparkan yang 4 hal itu saja, bahwa Dia kan jadi harta perniagaan, bukan jadi makanan. baik. Berarti kan Ya. wajib zakat perniagaan. Seperti Ya, orang berarti yang kan membangun kebun sawit, itu zakat perniagaan, bukan zakat sawit 10%, bukan. baik. Ya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Terasa. Afwan. Ada lagi yang bertanya? Baik. Insya Allah ini ada pertanyaan, Ustaz. Kepada Umu Diari Umu Yudiayu, dipersilakan untuk live. Ya, syukron. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang Anda mau tanya. Basnas itu kan mengeluarkan standar hak kifayah yang adalah standar hidup hidup yang wajar gitu ya untuk setiap daerah. Nah, kalau kita dalam penyaluran zakat untuk menentukan sebetulnya berapa besar berapa besar zakat yang bisa kita salurkan kepada seorang muzaki, itu dihitungnya berdasarkan penghasilan dia dibandingkan dengan hak kifayah, besarnya hak kifayah untuk daerah di mana muzaki ini tinggal, mustahik ini tinggal, itu gimana ya Ustadz? Hak kifayah maksudnya apa, Ibu? Hak kifayah itu jadi Basnas itu mengeluarkan zakat, mengeluarkan standar nominal hidup yang kebutuhan pokok. yang nominal menghitungnya per kepala, per keluarga kakak atau apa? Ada yang per keluarga dengan anggota 4 orang dan ada juga per orang. Ya, hak kifayah orang beda-beda. Memang dia 3 jiwa. Tapi yang satu butuh cuci darah setiap seminggu 2 kali. Sekali 2 minggu, sekali 2 seminggu. Yang satu ya baru bangkrut, dikejar oleh para pemodal yang berpiutang. Para yang berpiutang, mungkin dia beli dengan tidak tunai, mungkin pemodal kenapa lah dikejarnya dia kan bangkrut. Ya, kecuali bentuknya pinjaman, bukan pemodal namanya kalau pinjaman. Iya. Ya. Bisa jadi orang butuh operasi dan tidak di-cover oleh BPJS. Ya. Bisa dikatakan hak kifayahnya ada ketentuan tetapnya. Jadi hak kifayah itu Sebentar. Dalam kasus ini mungkin kebutuhan hak kifayahnya untuk 1 tahun ke depan itu mungkin bisa 2 miliar. Cuci darah ditanggung BPJS enggak kan ya? Anda nggak tahu, Ustadz. Setahu saya tidak. Dan sekali cuci darah berapa puluh juta itu? Kalilah sebanyak seminggu sekali, berarti 52 kali. Ya. Nanti insya Allah pada babnya akan ada masalah kifayahnya. Tapi dia sangat subjektif sekali. Maka kewajiban dari amil zakat, dia harus mengerti dan harus mengorek dan harus mencari dan meneliti
berapa hak perorangan. Kadang mustahiknya malu minta, wah besar banget kata dia. Padahal kebutuhannya memang sebesar itu. Ya, Iya. itu fungsi amil. Bukan curiganya tinggi, itu bukan amil namanya. Itu namanya mata-mata. Curiganya tinggi sudah setiap orang. Jangan nih minta uang zakat nih, habis nih uang zakat nih. Enggak. Dia minta haknya dia. Ke amil dia tanya, mungkin yang diajukan umpamanya 5 juta, tapi setelah diceknya mungkin dia serahkan 20 juta mungkin bisa. Karena ternyata umpamanya ke rumah sakit, ya biayanya 5 juta. Tapi kalau dia orang nggak berada, mas yang tulang punggung biasanya mencari nafkah sekarang sakit, tentu biaya bolak-balik ke rumah sakit, ya untuk jenguknya, untuk mengantar makanan, biaya yang nungguin, ya itu bisa dihitung angka tetap itu. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa lah. Beda kalau dia umpamanya di Darmais. Darmais Jakarta Barat kan ya? Iya. Ya. Yang satu tinggalnya dia Jakarta Utara, yang satu lagi bolak-balik dari Karawang. Sama semua biayanya itu? Beda ya, Ustaz? Beda. Jelas, maka sifatnya wallahu alam, setahu saya sangat subjektif sekali. Kasus per kasus, case per case. Tidak bisa Anda tetapkan pagu tertinggi dan tidak bisa juga Anda tetapkan batas tertinggi dan batas terendah. Nah, yang sering kami temukan itu, Ustadz, kebutuhan yang disampaikan oleh mustahik itu justru per bulan itu lebih rendah dari had kifayah gitu, karena Ya, Anda mereka lihat, saya katakan Anda lihat. Umpamanya hak kifayah yang dikasih oleh Basnas umpamanya 5 juta per bulan. Ya. Ya, Anda lihat dia sebetulnya bisa hidup dengan 3 juta. Karena umpamanya rumah numpang di mertua. Dan dia pun atau memang biaya mertua. hidupnya rendah karena mencukup-cukupi gitu kan. Ya, itu fungsi amil zakat. Ya. Tidak ada ketentuan baku untuk itu. UMR aja ada UMR baku. Setiap kota beda, setiap kabupaten beda, setiap daerah beda. Ya, had kifayah ini juga per provinsi, Ustadz. Per provinsi, di tengah provinsi, di ujung provinsi. Ya, betul. Beda juga. Satu kota pun, Anda dari Jakarta Selatan, yang satu di Jakarta Utara, daerah Rawabadak. Sama hidup? Enggak. Jauh bedanya itu, bagian langit dan bumi. Nanti insya Allah sabar Ibu ya. Iya. Baik. Jazakumullahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Wa fiik barakallah. Baik. Insya Allah jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi terkait dengan zakat nelayan yang menangkap ikan di laut. Apakah ditunda atau bagaimana Ustaz? Apa? Kenapa pertanyaan tentang itu? Ya. Kepada dari Pak Anjas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk ke Lasrabani, Ustaz. Apakah ada zakat untuk hasil penangkapan ikan di laut lepas? Jika ada, bagaimana cara penghitungan zakatnya? Demikian, Ustaz. Wallahu a'lam. Hanafiyah mengatakan ada zakatnya. Hanafiyah jumhur mengatakan tidak ada. Tapi kalau tujuannya ditangkap untuk dimakan atau untuk dijual? Tidak disebutkan, Ustaz. Sekarang orang nangkap ikan untuk makan di rumah, disimpan setahun atau langsung dijual? Disebutkan atau tidak? Biasanya orang pergi melaut. Nangkap ikan itu untuk dijual atau untuk dimakan? Dijual, Ustaz. Ya udah, terkena zakat niaga. Perniagaan, Ustaz.
Ya, kalau hasil tangkapannya sudah dijual dapat uang sampai nisab dan sampai haul, ada zakat. Kalau tidak, tidak ada. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 lebih Ustaz, dan tidak ada pertanyaan lagi. Silakan untuk dapat ditutup Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatannya. Allah barik fiik. Semoga bermanfaat. Allahu waliy taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, demikian para peserta untuk sesi kajian kali ini. Jazakallah khairan kepada Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada para peserta atas senantiasa kehadirannya dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Demikian panitia undur diri dan insya Allah informasi lebih lanjut akan di-share di WhatsApp group. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.